7 Cahaya dari Lereng Gunung. Di ufuk timur Jawa, dilekukan lereng-lereng gunung yang memeluk kabut pagi, tersembunyi sebuah desa yang namanya tak tercatat di peta wisata. Di sana, waktu berjalan perlahan, mengikuti irama pacul yang menghantam tanah subur. Inilah rumah bagi Paraji dan Bu Sari. Mereka adalah sepasang petani sayur yang hidupnya terukir dari kerasnya batu dan dinginnya embun pagi. Rumah mereka adalah potret jujur dari sebuah perjuangan. Dindingnya anyaman bambu yang mulai rapuh. Atapnya seng berkarat yang sesekali bocor saat hujan. Dan lantainya hanya tanah yang dipadatkan. Kemiskinan bukanlah aib, melainkan kenyataan sehari-hari yang mereka hadapi dengan kepala tegak. Namun, Paraji dan Bu Sari tidaklah miskin. Mereka memiliki harta yang tak ternilai, yang tak bisa dibeli dengan kekayaan dunia. 7 pasang mata yang cerah, 7 orang anak yang, meskipun berlarian tanpa alas kaki, selalu membawa tawa dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Anak-anak yang haus akan ilmu, yang setiap malamnya, di bawah cahaya lampu teplok yang redup, tekun membuka buku-buku usang pinjaman. Setiap tarikan napas Paraji, setiap tetes keringat Bu Sari yang jatuh di antara barisan tanaman kentang dan kubis, semuanya bermuara pada satu tekad tunggal. Anak-anak ini harus sekolah. Mereka tahu, mereka tak punya ladang sawah yang luas untuk diwariskan, tak punya emas, apalagi perhiasan. Tapi, mereka memegang teguh sebuah keyakinan kuno. Pendidikan adalah satu-satunya warisan terbaik yang bisa mereka berikan. Itu adalah kunci yang akan membuka pintu masa depan. Pintu yang tak bisa tertutup oleh tembok kemiskinan. Demi mewujudkan impian itu, Paraji dan Bu Sari bekerja tak kenal lelah. Mereka rela menahan lapar. Mereka rela berjalan kaki berkilo-kilometer, menuruni gunung hanya untuk menjual hasil panen, agar setiap sen yang didapat bisa menjadi buku, seragam, dan biaya sekolah. Mereka mengajarkan sebuah pelajaran fundamental, bahwa di atas segalanya, harapan harus tetap tumbuh subur, bahkan di tanah yang paling tandus sekalipun. Dan bahwa, di sebuah gubuk sederhana di lereng gunung, ilmu adalah permata yang paling berharga. Fajar belum sepenuhnya menyapa, namun di gubuk sederhana itu, kehidupan sudah berdenyut. Setiap pagi, jauh sebelum semburat jingga muncul di kaki langit, Paraji sudah memanggul keranjang penuh sayur mayur segar. Langkah kakinya mantap, menuruni jalan setapak yang licin, menuju pasar di bawah sana. Keringat dan embun dingin menjadi saksi bisu perjuangannya. Di saat yang sama, di dalam gubuk, Bu Sari dengan telaten menyiapkan bekal paling sederhana, nasi hangat dengan sedikit taburan garam, itu saja. Namun, di setiap butir nasi, ada doa dan harapan yang tak terhingga untuk 7 pasang mata yang akan segera berangkat ke sekolah. Mereka adalah sepasang pejuang sejati. Setiap jengkal tanah di lereng gunung ini adalah medan perang mereka. Dengan tangan-tangan kasar yang sudah terbiasa memegang cangkul, mereka menanam sawi, kol, wortel, semuanya tumbuh dari dedikasi mereka. Mereka merawatnya dengan cinta, memanennya dengan harapan. Setiap batang sayur yang terjual di pasar, setiap keping uang yang diterima, bukanlah untuk kemewahan, melainkan untuk membayar uang sekolah yang kadang tertunda, untuk membeli buku bekas yang halamannya sudah lusuh, namun penuh makna, untuk mewujudkan mimpi besar mereka, agar anak-anak tak merasakan pahitnya putus sekolah seperti mereka. Sementara itu, di pagi yang berkabut, ketujuh anak itu sudah siap, dengan seragam sekolah yang mungkin sudah lusuh, dan tas dari karung goni yang mereka buat sendiri. Mereka memulai perjalanan, bukan perjalanan yang mudah. Puluhan kilometer jaraknya, melewati hutan pinus yang sunyi, menyeberangi sungai dengan bebatuan licin. Terkadang hujan, terkadang terik, namun langkah mereka tak pernah goyah. Tak satu pun dari mereka mengeluh, tak ada rengekan, tak ada keluhan. Mereka tahu betul, di setiap langkah kaki mereka, ada pertaruhan besar orang tua. Mereka tahu, Paraji dan Bu Sari sedang mempertaruhkan segalanya, seluruh hidup dan tenaga mereka, demi masa depan mereka. Dan dengan setiap langkah, setiap ilmu yang mereka serap di sekolah, mereka berjanji akan membalas pengorbanan itu. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta
tekad, dan impian, bisa mengubah bekal nasi garam menjadi energi untuk menaklukkan setiap rintangan. Langit tak lagi biru, awan tebal menggantung kelabu. Musim hujan yang dinanti kini datang dengan wajah yang berbeda. Hujan deras tak kunjung henti, membawa serta angin kencang yang menyapu lereng-lereng gunung. Ladang-ladang sayur yang sebelumnya hijau ranum kini luluh lantak. Tanaman sawi, kol, dan wortel yang menjadi satu-satunya sandaran hidup, semuanya rusak. Hasil panen gagal total. Keputusasaan sempat menyelimuti. Bagaimana bisa menghidupi keluarga? Bagaimana bisa anak-anak terus sekolah? Namun, Pak Raji bukanlah tipe pria yang mudah menyerah pada nasib. Dengan hati yang berat, namun tekad sekuat baja, ia melangkahkan kaki, bukan untuk mengeluh, melainkan mencari jalan. Ia mengetuk pintu tetangga, meminjam uang dengan janji akan mengembalikannya saat musim kemarau tiba. Bukan untuk memenuhi kebutuhan perutnya sendiri, melainkan demi satu tujuan mulia, agar anak-anaknya tak terputus sekolah. Baginya, pendidikan adalah nafas, dan ia tak akan membiarkan nafas itu berhenti di dalam gubuk yang dingin. Anak-anak juga merasakan dampak musim hujan. Listrik tak ada, apalagi fasilitas belajar yang memadai. Mereka berkumpul di bawah cahaya temaram lampu minyak yang sesekali berkedip. Satu dua buku bekas yang mereka miliki kini menjadi harta paling berharga. Mereka tak punya guru privat, tak punya meja belajar mewah, tapi mereka punya satu sama lain. Yang sulung mengajari yang tengah membimbing yang bungsu. Saling berdiskusi, saling bertanya, saling menyemangati. Tawa kecil masih terdengar, meski di tengah keterbatasan. Mereka adalah potret nyata dari semangat pantang menyerah. Mereka belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus. Mereka belajar bukan hanya untuk lulus. Mereka belajar dengan sebuah misi untuk diri sendiri. Ya, tapi lebih dari itu, untuk membuktikan bahwa anak petani yang hidup di gubuk sederhana di lereng gunung, yang hanya makan nasi garam dan bermodal semangat, pun bisa bermimpi besar. Bermimpi menjadi insinyur, menjadi guru, menjadi dokter. Bermimpi untuk membawa perubahan, tidak hanya bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi desa terpencil yang mereka cintai. Mereka adalah harapan yang tak akan padam, meski badai menerjang. Waktu adalah penenun takdir. Tahun demi tahun terus bergulir, membawa serta perubahan, dan mewujudkan impian. Biji-biji harapan yang disemai Pak Raji dan Bu Sari dengan tetesan keringat dan air mata, kini telah tumbuh menjadi pohon-pohon rindang yang kokoh, berbuah lebat. Anak-anak yang dulu berjalan kaki puluhan kilometer, dengan tas karung goni, yang belajar di bawah cahaya lampu minyak, kini telah menjadi bintang-bintang terang di bidangnya masing-masing. Anak pertama, yang dulunya paling sering sakit, kini telah lulus sebagai seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya untuk kesehatan masyarakat desa. Anak kedua, dengan kecerdasan alaminya, berhasil menjadi seorang insinyur yang turut membangun infrastruktur di daerah terpencil. Anak ketiga, dengan kesabaran dan kasih sayangnya, mengikuti jejak pahlawan tanpa tanda jasa, menjadi seorang guru yang tak pernah lelah mengajar anak-anak di pelosok. Anak keempat, dengan jiwa wirausahanya, kini sukses menjadi seorang pengusaha yang membuka lapangan kerja bagi penduduk desa. Anak kelima, yang selalu peduli, berbakti sebagai seorang perawat di rumah sakit daerah. Anak keenam, dengan pengetahuannya yang luas, menjadi seorang dosen yang mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Dan anak bungsu, yang paling pendiam, namun paling tajam pikirannya, kini dikenal luas sebagai penulis terkenal yang karyanya menginspirasi jutaan orang. Desa yang dulu mungkin memandang sebelah mata, atau bahkan mencibir kemiskinan mereka, kini menunduk hormat. Mata-mata yang dulu ragu, kini melihat dengan penuh kekaguman. Kisah Pak Raji dan Bu Sari, serta ketujuh anak-anak mereka, menjadi legenda, menjadi inspirasi hidup. Dan gubuk bambu sederhana itu, gubuk yang dulu beratap seng berkarat dan berlantai tanah, kini telah berdiri megah, bukan karena renovasi, melainkan dibangun ulang sepenuhnya, dari fondasi hingga atap, oleh tangan-tangan anak-anak mereka sendiri. Sebuah rumah baru yang indah dan nyaman, sebagai persembahan tulus, sebagai tanda terima kasih tak terhingga, dan sebagai hadiah termanis untuk kedua orang tua mereka yang telah
mempertaruhkan segalanya. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa pendidikan bukan hanya warisan terbaik, tetapi juga jembatan emas yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Pak Raji dan Bu Sari, yang dulunya adalah sepasang petani sederhana di gubuk bambu, kini telah menjadi tokoh terpandang di seluruh desa, bahkan di seantero lereng gunung itu. Kisah hidup mereka, ketekunan mereka, dan kesuksesan ketujuh anak-anak mereka menjadi obrolan hangat di setiap sudut desa. Mereka sering diundang, bukan untuk ceramah panjang, melainkan untuk berbagi kisah, memberi motivasi kepada para orang tua lain yang tengah berjuang. Namun, Pak Raji dan Bu Sari tak pernah berubah. Mereka tetap rendah hati, tetap sederhana. Tak ada kesombongan dalam nada suara mereka, hanya ketulusan. Dengan senyum damai, Pak Raji selalu berkata, "Kami ini hanya penanam harapan, Nak. Hanya menanam benih di tanah yang kami punya. Selebihnya, Tuhanlah yang menumbuhkan, Tuhanlah yang merawat, dan Tuhan pula yang memberikan hasil terbaik." Filosofi inilah yang diwarisi oleh anak-anak mereka setelah meraih kesuksesan di berbagai bidang. Mereka tak melupakan akar mereka. Tak ada gading yang tak retak, tak ada sumur yang tak kering, tapi warisan cinta dan ilmu dari orang tua mereka tak akan pernah pudar. Bersama-sama, mereka bergotong royong dengan dana dan keahlian yang mereka miliki. Anak-anak Pak Raji dan Bu Sari membangun sebuah sekolah gratis yang modern di tengah desa terpencil itu. Sebuah sekolah yang didedikasikan agar tak ada lagi anak-anak di desa itu atau di desa-desa sekitar yang putus sekolah hanya karena kemiskinan. Di sana, di sekolah baru itu, anak-anak desa belajar dengan fasilitas yang layak, dengan guru-guru terbaik yang direkrut. Di setiap ruang kelas, di setiap buku yang dibuka, mereka menanam kembali harapan, sama seperti yang dulu ditanamkan oleh ayah dan ibu mereka, di ladang-ladang sayur yang seolah tak berpenghujung. Kisah keluarga Pak Raji bukan sekadar cerita sukses. Ini adalah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan keyakinan bahwa pendidikan bisa menembus batas kemiskinan. 7 cahaya dari lereng gunung kini menerangi banyak jalan lain.